Nah, ini berarti kita tinggal bagi dari jumlah masing-masing ya, dari data yang sudah ada ya, berarti kita bagi dengan banyaknya program yang kita mau masukkan. Nah, ini 38 dibagi 3, hasilnya berapa? 38 dibagi 3, kita langsung lihat saja ya. Ini 12,66, 12,66, kemudian ini 10,33. Benar nggak? 14,33. Sambil dihitung di kalkulator boleh? 13,66. Kemudian ini 9,66, ini 11,33. Nah, berarti mean retrieval time-nya diambil berdasarkan banyaknya program yang kita mau masukkan, kemudian dibagi dengan banyaknya program yang kita akan masukkan. Ini maksudnya jumlahnya ya, jumlah ya, sigma tadi. Jumlah sigma yang dimasukkan ke dalam program tersebut, kemudian dibagi banyaknya jumlah program. Itu mean retrieval time. Ya, jadi kita cari angka yang 29 ini kan berarti 29 dibagi 3, oh ini sangat minimum sekali ya. Berarti kita sudah dapatkan pemecahan masalahnya ya, itu dengan cara kita urutkan dulu, urutkan dulu yang data yang mau dimasukkan ya. Kan 3, 5, 10. Jadi kita masukkan berdasarkan 3, order 3, 1, dan 2. Ya. Ini untuk optimal on-step storage. Ya, dari tabel tersebut didapat susunan atau order yang optimal. Susunan pertama untuk program ketiga, ya, susunan kedua untuk program ke-1, susunan ketiga untuk program kedua. Jadi gini, ya. Jadi kita urutkan dulu, ini kan program yang ketiga, ya. Program yang ketiga nilainya adalah 3, jadi kita pindahkan ke program 1. Kemudian program yang kedua, 1, kita masukkan ke dalam susunan kedua. Kemudian program yang kedua kita masukkan ke dalam susunan yang ketiga. Ya. Oke, paham ya? Yang selanjutnya, mau bertanya dulu atau lanjut? Gimana? Langsung ya, lanjut ya? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Nanti kalau nggak salah nanti ada soal yang harus dikerjakan ya. Kemudian berikutnya tentang knapsack problem ya. Knapsack ini ya adalah tas atau karung ya yang digunakan untuk memuat objek ya, untuk memasukkan barang gitu ya. Tentunya tidak semua objek yang dapat kita masukkan ke dalam karung tersebut atau tas tersebut ya. Karung hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukurannya atau weight lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Nah, kita nggak mungkin bisa memasukkan yang lebih berat dari kapasitas dalam tas atau karung tersebut. Misalkan kapasitasnya 10 kilo, nanti kita masukkan sesuai dengan kapasitas tersebut. Ya. Boleh kurang, boleh sama dengan. Gitu. Ya, kurang atau sama dengan 10 kilo. Nah, ini gambar ilustrasinya adalah tas berkapasitas 15 kg. Ada 5 barang dengan berat dan keuntungannya masing-masing. Ya, jadi keuntungannya ini maksudnya adalah yang paling penting bisa kita pakai dan kita beratnya itu di bawah berat maksimal tersebut. Ya. Atau di sini ada profit, ada weight nanti namanya. Ya, ada profit, ada weight. Profitnya ini adalah nilai dari masing-masing barang tersebut. Weight-nya ini adalah berat dari masing-masing barang tersebut. Persoalannya adalah barang mana saja yang harus dimasukkan ke dalam tas. Ya, ini ilustrasinya. Jadi 15 kg ini. Ya. Barang yang pertama 12 kg beratnya, tapi nilainya $4 gitu. Ya, kemudian ini barang kedua 1 kg beratnya, terus nilainya adalah $2. Nah, kita masukkan ke dalam tas ini ya, profitnya yang paling tinggi tapi beratnya paling rendah gitu. Jadi ketika dimasukkan semua barang itu bisa dimasukkan.
Ya, tapi kita lihat profitnya dulu. Ya. Berdasarkan profitnya. Dalam exact problem, kasusnya ini ya, terdapat n objek, ya, n ini maksudnya banyaknya objek ya atau barang. Di mana I-nya ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Masing-masing mempunyai berat atau weight atau WI. Nah, ini ya WI, weight. WI ini berarti kan nanti weight I-nya ini adalah banyaknya barang. I1, I2, I3, dan seterusnya. Kemudian masing-masing memiliki nilai atau profit. Ya, nah ini nilainya yang bisa dimasukkan ke dalam tas atau karung tersebut. Ya, jadi kita masukkannya ini berdasarkan nilainya yang paling tertinggi. Ya. Masalah dalam exact problem ya, bagaimana objek-objek tersebut dimuat atau dimasukkan ke dalam ransel yang memiliki kapasitas maksimal sama dengan M. Ya, sehingga timbul permasalahan sebagai berikut. Ya, bagaimana memilih objek yang akan dimuat dari n objek yang ada sehingga nilai objek termuat, ya, maksudnya yang kita masukkan ke dalam tas tersebut, gitu ya. Jumlahnya sesuai dengan kapasitasnya. Ini dia ya, kurang dari atau sama dengan M. M-nya ini kan berarti massa dari tas tersebut atau karung tersebut. Ya. Kemudian jika semua objek harus dimuat ke dalam ransel, maka berapa bagian dari setiap objek yang ada dapat dimuat ke dalam ransel? Ya. Sehingga nilai kumulatifnya maksimum dan sesuai dengan kapasitas ransel. Kita mau masukkannya itu kita pilih juga kan profitnya yang paling tinggi ya, dan beratnya itu yang paling tidak maksimal dari jumlah kapasitas. Penyelesaian knapsack problem dapat dilakukan dengan yang pertama secara matematika, yang kedua kriteria greedy, yang ketiga algoritma pemrograman greedy. Ya. Nah, yang pertama penyelesaian secara matematika. Ya, fungsi tujuan sama dengan fungsi utama atau objektif. Ya, fungsi yang menjadi penyelesaian permasalahan dengan mendapatkan solusi yang optimal. Solusi dimaksud sama dengan menemukan nilai profit yang maksimal, ya, berarti kan nilai profitnya yang tinggi, ya, banget. Untuk jumlah objek yang dimuat dalam ransel sehingga sesuai kapasitas. Fungsi tujuan maksimum sama dengan sigma, ya. Nah, ini kan berarti jumlah ya, sigma. Sigma dari PI XI. PI ini adalah profit, ya. Kemudian I-nya ini adalah barang beratnya ini, berat barangnya. Ya, berat barang yang bisa dimasukkan. Fungsi pembatas. Endang, suaranya Endang. Endang, gue kalau dapetin cewek gampang banget. Endang tinggal BPKI maksudnya tuh bagian hafalan tuh sama intinya gue niat nih. Oke, dah. Maaf ya. Di dalam knapsack ini penyelesaiannya secara matematika, yang kedua secara apa tadi, greedy ya. Ya, kriteria greedy, lalu kriteria greedy. Dan yang ketiga algoritma. Yang pertama secara matematika. Ini kita membutuhkan tadi ya, fungsi tujuan, ya, di mana nilainya ini adalah fungsi tujuan, ya, sama dengan
Nah, ini ya, sigma PIXI. Saya malas banget ya sesuatunya. Sigma PIXI simbol sigma gimana ya? Nah, nggak usah deh. Langsung aja ya, berarti nggak usah dimasukkan ke dalam situ deh. Fungsi tujuan maksimum ya, kemudian ada fungsi pembatas ya, di mana pembatasnya ini adalah jumlah beratnya ya, weight-nya, WIXI ya, kurang dari atau sama dengan M. Nah, WIXI ini weight XI-nya ini adalah objeknya. Kemudian itu fungsi pembatas. Contoh, diketahui kapasitas M sama dengan 20 kg. Dengan jumlah barang N sama dengan 3. Ya, jumlah barang N sama dengan 3. Berat WI ya. Weight ya, berat masing-masing barang. W1, W2, W3 sama dengan 18, 15 dan 10. Sebentar ya, agak bisik sebentar. Ada fungsi tujuan, ada fungsi pembatas. Kemudian contoh. Contoh soal. Sini diketahui kapasitasnya M ya, massa ya, sama dengan 20 kg. Kemudian jumlah barang sama dengan 3. Ya. Berat ya. WI masing-masing dari barang ya adalah 18, 15, 10. Kemudian nilai profit PI sama dengan profit dari W1 ya adalah 25. Kemudian 24 dan 15. Gitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita mencari yang pertama, kita cari fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuannya adalah mencari profit nilai maksimal. Ya, dimana kalau misalkan fungsi pembatasan sini ya, WIXI kurang dari sama dengan 20 ya. Dengan nilai-nilai batasan ini kita ambil batas bawah sama dengan 0, batas atas sama dengan 1. Ya, batas bawah sama dengan 0, batas atas sama dengan 1. Ya, dengan nilai-nilai batasan di sini ya. Karena di sini 0 ya, 0 ini untuk bawah, 1 untuk atas. Nah, kita cari ini barang yang akan kita masukkan XI. Ini objek yang kita masukkan. Ya. Di mana PI ya profitnya lebih besar dari 0, WI-nya lebih besar dari 0. Nah, kan kita dalam menentukan barang yang mau kita masukkan duluan kan yang mana kan kita bingung. Ya, berarti kita cari ini berdasarkan batasnya dulu. Ya, kita cari berdasarkan batas bawah sama dengan 0, batas atasnya sama dengan
1. Nah, kemudian kita masukkan di sini W1, W2, W3. Weight dari masing-masing objeknya. 18, 15, dan 10. Profitnya adalah 25, 24, dan 15. Ya. Untuk menentukan solusi yang mungkin, ya, kan kita tadi mencari solusinya, ya. Berarti kan berdasarkan 2 dikali N. Ya, 2 kali N. N-nya ini adalah 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya, solusi yang bisa dihasilkan ada 6 solusi. Ya. Nah, yang pertama kita cari dulu berdasarkan untuk X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Ini sesuai dengan batasnya. Ya, batas. Oke, kita jawab, ya, berarti yang pertama untuk X1 sama dengan 0, kemudian X2 sama dengan 1. Ya. Nah, berarti kita masukkan di sini, ya, 18 dikali X1, ya. X1 kemudian ditambah 15 dikali X2 ditambah 10 dikali X3. Nah, ini kurang dari sama dengan sama dengan, kalau kita tandain di sini ini ya, sama dengan 20. Nah, 20 ini adalah berat, ya, berat kapasitasnya 20. Jadi kita mencari di sini nilainya, X1-nya ini adalah yang akan kita cari, masukkan nanti, ya, di sini. Untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Ya, berarti kita masukkan nanti di sini 18 dikali X1-nya berarti kan 0. Ya, kemudian ditambah 15 dikali X2. X2-nya adalah 1. Ditambah 10 dikali X3. Nah, X3 ini yang kita cari nilainya. Ya, di mana M-nya ini kurang dari sama dengan 20. Nah, berarti 18 kali 0, 0, ya, ditambah 15 kali 1, 15. Berarti 15, ya, 15 sudah didapatkan, 15 ditambah, ya, ditambah 10 dikali X3. Kurang dari sama dengan 20. Ya. Nah, berarti kita cari X3-nya kan, berarti 10 dikali X3 sama dengan, ya, kita boleh pakai langsung sama dengan, ya, boleh, ya. Jadi 20 diambil, karena kan ini 15 di sini kan tambah, berarti di sini dia ke kanan, ya. Jadi dikurang, 20 dikurangi 15. Ya. Maka 10 dikali X3 sama dengan 5. Ya. Lalu X3 sama dengan 5 dibagi 10. Maka X3-nya sama dengan setengah. Nah, ini. Ya. Paham nggak maksudnya? Paham, Bu. Paham, ya? Oke. Yang kedua berarti untuk
Nah, kita bisa putar-putar ya. Kita cari dulu sini X1-nya sama dengan 1. Nah, sekarang X2-nya sama dengan 0. Berarti kan kita cari X3-nya kan? Karena X3-nya ini kita belum tahu. Ya. Nah, berarti kita masukkan 18 dikali X1 ditambah 15 dikali X2 ya. Ditambah 10 dikali X3. Berarti kurang dari sama dengan 20. 18 dikali X1-nya adalah 1 ditambah 15 dikali 0 ditambah 10 dikali X3. Kurang dari sama dengan 20. Ya, kita sudah dapatkan 18 ditambah ini 0 berarti ditambah 10 dikali X3. Ya, sama dengan 20. Nah, sekarang sudah ada kan? Berarti tinggal cari nilai X-nya. 10 dikali X3 sama dengan, nah ini kan 20 ya. Berarti 18 ke kanan berarti dikurang. Ya, tadinya kan di sini tambah. Kan fungsi matematika kan gitu ya. Ketika dia pindah ke kanan, maka dia jadi berkurang. 20 diambil 15. Maka 10X3 sama dengan 2 ya. Kan 20 dan 18 2, kemudian X3 di sini adalah 2 dibagi 10. Ya, 2 dibagi 10 berarti sama dengan ya dibagi-bagi ya, dibagi 2 atasnya berarti dibagi 2 atasnya tinggal 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dapat X3-nya adalah 1/5. Itu untuk cara kedua. Sekarang cara ketiga. Cara ketiga adalah untuk X1 sama dengan 1, X3-nya sama dengan 0. Berarti yang kita cari adalah X2. Ya, sekarang kemungkinannya yang kedua ya. Ketiga. Untuk X1 sama dengan 1, X3-nya sama dengan 0. Jadi kita cari 18 dikali X1 ditambah 15 dikali X2 ditambah 10 dikali X3. Kita masukkan di sini ya, dikurang dari sama dengan 20. 18 dikali 1, kemudian ditambah 15 dikali X2. Nah, ini kan belum ketemu ya. Nah, kemudian 10 dikali 0 sama dengan 20. Ini berarti 18 ditambah 15 kali X2 sama dengan 20. Nah, maka 15 dikali X2 sama dengan 20 diambil 18 sama dengan, jadi X2 sama dengan 2/15. 2/15 nggak bisa dibagi lagi ya. Berikutnya, untuk yang keempat. Untuk X1 sama dengan 0. Nah, X3-nya sama dengan 1. Berarti kita cari yang X2-nya. 18 dikali X1 ditambah 15 dikali X2 ditambah 10 dikali X3 sama dengan 20. 18 kita masukkan nilainya X1-nya adalah 0 ditambah 15 dikali X2 ditambah 10 dikali 1 sama dengan 20. Maka ya ini kan sudah 0 ya, jadi tinggal 15 kali X2 ditambah, langsung aja ya, sama dengan 20 diambil 10. Ya, berarti 15 X2 sama dengan 10. X2-nya sama dengan 10 dibagi 15. Tahu sama dengan, bisa dibagi ya, berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi 2/3. Sekarang untuk X sama dengan
Nah, sekarang yang kita cari adalah X1-nya ya. Karena kan tadi X3-nya sudah, X2-nya sudah, sekarang X1. Ya, berarti X2-nya kita cari di sini 1, X3-nya sama dengan 0. Ya, berarti kemungkinan 18 dikali X1 ditambah 15 dikali X2 ditambah 10 dikali X3 sama dengan 20. Ya, berarti kita masukkan 18 dikali X1-nya ya. Karena nilai yang kita cari sekarang X1. Ya. Kemudian 15 dikali 1 ditambah 10 dikali 0 sama dengan 20. 18 dikali X1 ya ditambah 15 sama dengan 20. Berarti sekarang X1 sama dengan 20 diambil 15 ya per 18 gitu ya. Nah, berarti X1 sama dengan 5 per 18 ya. Kemudian yang keenam, untuk X sama dengan X2 sama dengan 0, kemudian X3 sama dengan 1. Kebalikannya ya. Berarti 18 dikali X1 ditambah 15 dikali X2 ditambah 10 dikali X3 sama dengan 20. Kita masukkan 18 kali X1 ditambah 15 dikali X2. X2-nya 0. Berarti 15 dikali 0 ditambah 10 dikali X3, 10 dikali 1 sama dengan 20. Jadi 18 dikali X1 ya sama dengan di sini 20 diambil 10 ya, 20 diambil 10. X1 sama dengan langsung ya, berarti 10 per 18 atau sama dengan kita bisa bagi ya, 10 dibagi 2 5 ya, kemudian 18 dibagi 2 9. Jadi dapat 5 per 9. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini kita masukkan di sini nanti yang sudah ada. Ini nanti X1 ini ya. Kemudian ini sorry. Ini kemudian ini ya, kita bisa masukkan nanti nilainya ini. Kemudian ini. Terus ini. Nah. Wah, mau habis lagi aja waktunya ini. Nah. Kemudian setelah selesai dapatkan ya dari yang tadi sudah kita cari X1, X2-nya. Kemudian kita buat tabel kemungkinan solusi yang mungkin. Nah, kan kita menduga-duga ya, menduga kira-kira barang mana yang bisa kita masukkan dengan profit yang paling utama. Ya, tapi dengan berat barang yang sesuai dengan maksimum kapasitas dari tas tersebut. Nah, solusi yang pertama ini ada kita masukkan nanti ya X1, X2, X3. Yang pertama adalah X1-nya 0, kemudian X2-nya 1, X3-nya setengah. Ini kita masukkan dari masing-masing yang sudah kita dapatkan tadi. Ya, kan kita tadi dapat ini ya. X3-nya setengah. Ya, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya setengah. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian maksimum beratnya tadi 20 sama ya, semua 20. Kemudian kita masukkan ke nilai tadi. Kok bisa dapat 31,5 dari mana, Bu? Nah, ini kita kali tadi. Kita profitnya kan profit dari masing-masing tadi ya. Profit yang 25, 24 gitu ya. Ditambah 15 ya, ini
25 dikali X1 ditambah, kan ini ya, PI XI. Ditambah 24 dikali X2, ditambah 15 dikali X3. Ya. Kemudian 25 dikali X1-nya kan 0. Ya, kita masukkan di sini 0. Ditambah 24 dikali X2, 1. Ditambah 15, X3-nya adalah setengah. Kita masukkan setengah. Ya, 0 ditambah 24 ditambah 7,5 sama dengan 31,5. Dapat di sini 31,5. Kemudian kalau misalkan nilai X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 1/5. Ya, ini yang tadi kita dapatkan di sini X-nya ini. Ya, 1/5 dari mana? Ini yang sudah kita cari tadi. Nah, masukin lagi nilainya. Ya, 25 dikali 1 ditambah 24 dikali 0 ditambah 15 kali 1/5. Ya, maka didapatkan nilainya adalah 28. Kemudian solusi yang ketiga, 1, 2/15 dan 0. 2/15-nya dari mana, Bu? 2/15-nya dari yang ini, yang sudah kita hitung tadi. Nih, 2/15. Ya, 2/15-nya kita masukkan lagi tadi ya, 25 dikali X1 tambah 24 kali X2, 15 dikali X3. Masukin lagi, diurutin. Ya, dapat lagi nilainya 28,2. Ya, lalu solusi keempat kita masukkan 0, 2/3, 1. Ya, ini 20 maksimumnya. Nah, kita masukkan lagi sini seperti ini ya hitungnya ya, dapat 31. Kemudian yang kelima dapat 30,9, yang keenam dapat 28,8. Nah, dari nilai yang masukkan tersebut, kita lihat profit yang paling tinggi adalah di solusi yang ke-1. Di mana profitnya ini ya yang kita dapatkan 31,5. Ya, 31,5. Nah, berarti yang bisa kita masukkan di sini adalah kesimpulannya ya, kesimpulan komposisi dari ketiga barang yang dapat termuat dalam ransel dengan profit maksimal adalah 31,5. Ya, profit paling tertinggi. Ya, 31,5 ya dengan kapasitasnya barang jenis 1 ya tidak dimuat ya di mana X1 sama dengan 0. Kemudian barang jenis 2 kita masukkan. Ya, masukkan semua ini X2 sama dengan 1. Barang jenis 3 dimuat separuhnya. Ya, yaitu X3 sama dengan setengah. Berarti 5 kg. Total maksimum kapasitas knapsack adalah 20 kg. Ini dapatnya 15 dari mana nih? Tahu nggak? Kan X2-nya ya. Nah, barang yang tadi yang kita masukkan. Nah, ini. Masing-masing beratnya kan 18, 15, dan 10. Ya. Maka 18 kali 0 ya 0 ya, sorry. 18 kali 0 kan berarti 0. Kemudian X2-nya kan 15. Berarti dikali 1 ya sama dengan 15. X3-nya kan setengah. Ya, berarti setengah dikali 10 berarti sama dengan 5. Ya, dapat total maksimum knapsack-nya adalah 20 kg. Nah, berikutnya penyelesaian dengan kriteria greedy. Ya, konsep dari kriteria greedy yang ditawarkan metode greedy yaitu pilih objek barang dengan nilai profit maksimal atau terbesar. Kemudian pilih objek barang dengan berat WI minimal dulu. Maksudnya cari yang paling beratnya itu paling kecil minimal. Kemudian yang ketiga pilih barang dengan perbandingan nilai dan beratnya yang terbesar. Nah, kalau tadi secara matematika berarti kita ambil yang profitnya paling tinggi. Kalau sekarang dengan kriteria greedy, ada kriterianya nih di sini. Kriteria ditawarkan, pilih objek barang dengan profitnya maksimal, kemudian atau kita pilih barang dengan beratnya minimal dulu.
Kemudian atau kita bisa juga pilih yang ketiga, perbandingan antara nilai dan berat, ya, yaitu PI dibagi WI. Ya. Contoh di sini sama seperti tadi. M-nya sama dengan 20 kg, N-nya 3 barang, ya. Masing-masing weight-nya adalah 18, 15, dan 10. Profitnya 25 untuk barang 1, barang 2 24, barang ketiga 15. Ya. Kita masukkan di sini. Pilih barang dengan profit nilai maksimal. Ya. Misalkan kita lihat P1 di sini 25. Karena kan profitnya paling tinggi ya. Profitnya paling tinggi. Profit paling tinggi, kemudian di sini kita masukkan di sini X1. Ya, ini maksudnya untuk batas nilai atas. Ya, X1. Kemudian P2, P2-nya ini profit kedua adalah 24. 24, kemudian kita masukkan di sini X2-nya. Nah, kita carinya ini sama seperti yang tadi kita cari fungsi pembatas. Ya. Kok bisa dapat 2/15 dari mana, Bu? Nah, berarti kita cari ini secara kriteria 3D. Wah, kita tinggal 1 menit. Nanti join lagi ya, masih nanggung nih. Paling sekali lagi di sini ya, setelah selesai. Kemudian di sini X2-nya dari mana didapatkan? Ya. Sama kayak tadi ya, X1-nya sama dengan 1, batas atas, batas bawah tadi ya, X1-nya kan 1. Kemudian X2-nya yang kita cari, X3-nya kita dapatkan yaitu 0. Ya, batas atasnya 1, sorry. Iya benar ya, batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Ya, terus kita masukkan kayak tadi rumusnya seperti yang di atas, yang seperti ini. Ya, seperti ini yang kita masukkan tadi. Ya, berarti kan 18 dikali X1. Oh, sorry, ini berarti bukan 18. Kalau tadi kan 18 ini adalah weight-nya. Sekarang yang kita masukkan adalah profit-nya. Profit-nya yang pertama yang dihitung. Berarti profit yang 25, 24, dan 15. Ya, berarti 25 dikali X1 ya ditambah 24 dikali X2 ditambah profit yang ketiga 15. 15 dikali X3 sama dengan kurang dari 20. Ya, berarti kita masukkan 25 dikali X1. Ya, X1-nya adalah 1, langsung kita masukin ya, 1. Kemudian ditambah 24 dikali X2, X2 ini yang kita cari, ditambah 15 dikali X3-nya adalah 0, sama dengan 20. Nah, ini sudah kita dapatkan 24. 24 dikali X2 sama dengan 20 diambil